Ada yang pernah mendengar istilah Afklarung? Afklarung dikenal sebagai zaman pencerahan yang merupakan zaman kelanjutan dari zaman Renaissance. Istilah Afklarung diambil dari bahasa Jerman yang artinya pencerahan. Peristiwa Afklarung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Melansir dari buku sejarah, peristiwa di Eropa sangat berpengaruh terhadap kehidupan umat manusia. Karya Alin Putra. Menurut pendapat para tokoh yang mempelopori terjadinya zaman pencerahan, akal dan budi manusia harus digunakan untuk menjawab masalah kehidupannya. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya zaman ini telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sejarah Eropa bahkan sejarah dunia. Salah satu peristiwa besar yang dipengaruhi oleh Afklarung adalah Revolusi Prancis 1789 yang ikut serta mempengaruhi tatanan masyarakat dunia. Afklarung dapat diartikan juga sebagai gerakan besar di Eropa pada abad ke-18 Masehi yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia. Sebagai zaman kelanjutan dari zaman Renaissance yang merupakan masa permajaan pikiran. Kelanjutan dari masa permajaan merupakan masa pendewasaan, yaitu Afklarung. Pada abad pertengahan di Eropa terjadi perdebatan sengit antara rasio atau akal dan iman. Rakyat dipaksa mengikuti dogma-dogma yang dikeluarkan gereja. Rakyat juga dipaksa melupakan budaya Yunani dan Romawi yang berkembang pesat pada masa lalu. Melihat kondisi tersebut, beberapa tokoh mulai menyuarakan gerakan pembaruan agar manusia terbebas dari kekangan dogma gereja. Perkembangan Afklarung di Eropa, yang pertama ada Jerman. Tokoh paling berpengaruh dalam periode Afklarung di Jerman adalah Immanuel Kant. Periode Afklarung yang dicetuskan Immanuel Kant dikenal sebagai zaman baru. Filsafat yang dicetuskan Immanuel Kant telah mengantarkan gagasan baru yang memberi arah terhadap segala pemikiran. Oleh karena itu, pemikiran Immanuel Kant dianggap telah membawa dunia menuju ke abad pencerahan melalui slogan Afklarung Sapere Aude yang memiliki arti berani berpikir sendiri. Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Periode Afklarung di Inggris ditandai dengan munculnya aliran deisme, yaitu aliran yang mengkritisi setiap ajaran agama. Deisme sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu Deus yang berarti Tuhan, adalah kepercayaan filosofis yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta, tetapi tidak ikut campur dalam dunia yang Ia ciptakan. Aliran ini dikembangkan oleh Edward Herbert. Menurutnya, akal memiliki otonomi mutlak di setiap ajaran agama. Atas dasar tersebut, ia menentang segala kepercayaan yang didasarkan pada dogma. Dengan berbekal ajaran Edward Herbert, masyarakat Inggris mulai menjalankan ajaran agama dengan didasarkan oleh akal dan kebenaran. Tokoh yang mengembangkan Afklarung di Prancis adalah Jean-Jacques Rousseau. Ia menyarankan agar pembaharuan dan pencerahan tidak hanya diterapkan pada kehidupan beragama saja, tetapi juga pada ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bagi Jean-Jacques Rousseau, pendidikan merupakan kunci penting untuk membentuk kepribadian manusia. Afklarung bagi masyarakat dunia. Afklarung melahirkan banyak pemikiran baru. Pada masa ini juga banyak orang tertarik mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan ini ditandai dengan sebuah penemuan yang dianggap penting pada masa itu. Contoh, penemuan tersebut adalah teori gravitasi yang diungkapkan Sir Isaac Newton. Menurut M. Hart, dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh yang Paling Berpengaruh, Isaac Newton dianggap sebagai orang yang memberikan kumpulan teori yang merangkum rapi dan meletakkan ilmu dasar modern hingga saat ini. Pengaruh Afklarung bagi masyarakat Indonesia. Pengaruh Afklarung di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan politik etis pada akhir abad ke-19. Politik etis diterapkan untuk mengatasi masalah kemanusiaan dan mencari keuntungan ekonomi di Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan paham liberal, Indonesia dijadikan pasar potensial bagi pengusaha swasta. Tidak sedikit generasi pribumi yang siap mengisi sektor industri yang milik Belanda di Indonesia. Pada sisi lain, Belanda mengakomodasi kebutuhan pendidikan penduduk pribumi. Kesempatan ini tidak disia-siakan penduduk pribumi. Dari sektor pendidikan muncul golongan terpelajar yang menjadi motor perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan.